Merasakan sesuatu yang manis, tentu itu menyenangkan dan banyak orang suka. Tapi kalau kita terus ingin merasakan rasa manis, justru akan banyak masalah, akan banyak problem yang akan kita hadapi. Sahabat Balai Pitituran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam dengan channel Balai Pitituran yang masih akan membahas tentang dinamika korupsi dalam konteks Pitituran Jawa. Dan bersama saya yang selalu setia menemani ada Bopo Dr. Awan Kostrat-Diharto. Iya. Apa kabar, Bopo? Alhamdulillah, Pak Soleh. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Semoga kawan-kawan di Balai Pitituran juga semakin sehat. Oke. Pepatah Indonesia mengatakan ada gula, ada semut. Iya. Karena semut itu selalu suka gula ya, selalu suka yang manis. Padahal di balik manis itu ada ancaman bahaya. Iya. Bagaimana Bapak melihat konteks ini? Iya, Pak Soleh. Ini sebenarnya masih kelanjutan dari episode sebelumnya. Ya, di dalam falsafah Jawa, pitutur Jawa itu ada pitutur yang bunyinya ngemut legining gulo. Oke. Ya, ngemut legining gulo. Secara harfiah ngemut itu ya apa namanya mengulum atau apa ya mengemut ya. Legining itu manisnya. Gulo itu gula. Jadi apa namanya kayak permen ya, permen manis itu dimut ya, legining yang isinya semuanya gula. Itu makna harfiah ya. Tapi sebenarnya bisa dikaitkan dengan berkaitan dengan anti korupsi ya. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan orang yang sudah merasakan manisnya gula ya. Itu tidak mau tidak mau melepas lah begitu ya. Padahal sebenarnya kalau betul tadi kata Pak Soleh di pengantar tadi ya, kalau ngemut legining gulo terus itu malah bisa jadi penyakit diabetes ya kan gitu. Iya, betul. Memang gula itu asik. Iya. Sehingga orang kalau kayak anak-anak suka gula. Iya. Kalau anak-anak giginya bisa rusak gitu ya. Tapi dalam konteks politik misalkan begitu ya. Itu kan ada istilah kalau sudah duduk itu lupa berdiri karena nyaman sekali duduk itu. Wis kebatut ngerasa legining gulo ya. Iya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mengontrol supaya tidak berada di zona nyaman itu terus-menerus? Iya. Jadi sebenarnya soal keahliannya Pak Soleh ini yang ahli di main teknologi ini ya. Jadi ini kan soal legi ya, soal manis itu mesti harus dirubah definisinya mindsetnya bahwa manis itu tidak selalu menyehatkan ya, bahkan bisa menimbulkan sakit penyakit yang berdarah-darah begitu ya. Karena kan sebenarnya misalnya kopi itu pahit ya, tetapi bisa menyehatkan gitu. Jadi ya ketika tidak ada keseimbangan ya legi terus ya, ngemut terus ya, menikmati terus manis itu nanti
pasti akan jadi sakit gitu. Dalam konteks ini ya kalau sudah terlanjur menikmati manisnya kekuasaan, ya kekuasaan apa saja, tidak hanya dalam konteks ini kekuasaan negara, tetapi juga kalau sudah pernah jadi pejabat diturunkan jadi marah, padahal sebenarnya itu memerlukan regenerasi, ya, pergantian, ya itu sesuatu hal yang wajar. Wayai turun, ya wayai berganti, ya berganti. Karena kalau tidak seperti itu maka tidak ada regenerasi kepemimpinan, ya tidak ada sesuatu hal yang sifatnya baru, ya terobosan baru, karena lu lagi gitu. Kalau ngemut gula kemanisan buat diri sendiri silahkan aja lah. Ya. Iya. Tapi ada kecenderungan ini kemudian justru melibatkan banyak pihak yang tadi disebut sampai berdarah-darah. Ya. Kita masih ingat di bulan Agustus lalu pasca muncul keputusan MK nomor 60 batas syarat untuk pencalonan pilkada. MK sudah memutuskan bagus, tapi kemudian ada gerakan politik di parlemen untuk menganulir keputusan MK, dan hasilnya adalah di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi demonstrasi besar-besaran. Ini akibat ngemut gula, artinya orang yang masih ingin melanggengkan kekuasaan. Bagaimana orang itu ngemut gula tapi malah justru merugikan orang-orang di sekitarnya? Bagaimana filosofi Jawa melihat ini? Ya, memang harus orang Jawa itu kan ngerti, ya, tahu, ya mestinya loh kalau benar-benar Jawa nih tahu kapan dia itu harus tampil dan kapan itu harus leren, ya berhenti, ya karena kan sebenarnya manah atau hati dan akal sehat kita itu bisa menilai tentang waktu yang tepat untuk berhenti, ya, untuk tidak lagi ngemut gula, ya. Yang penting karena malah justru wis tahu ngerasa ke manisnya gula, itu kan sudah cukup, ya. Tapi kalau terus merasakan manisnya gula itu ya akhirnya ya malah jadi masalah gitu buat dirinya, dan apalagi kalau itu pemimpin, ya itu pasti buat yang dipimpinnya itu masih menjadi masalah gitu. Kita melihat ada dua kecenderungan orang untuk tidak berhenti gitu ya, atau ingin melanjutkan kenikmatannya itu. Satu karena belum balik modal, misalkan dia harus mengeluarkan duit banyak, sudah selesai periodenya tapi belum balik modal, dia ingin berusaha terus memperpanjang untuk balikan modal. Atau yang kedua adalah merasa belum cukup, modal jelas sudah balik, tapi masih banyak hal yang ingin dia raih karena kerakusan. Itu seperti apa, Popo? Ya memang kekuasaan itu memang numani, ya, seperti candu, ya. Candu kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya pasti akan diulang-ulang, ya. Padahal sebenarnya itu hanyalah soal inovasi, ya. Inovasi. Definisi gula itu tidak harus gula, ya. Tapi kita bisa merasakan manis itu dengan cara yang berbeda. Ya sayangnya tidak ada inovasi, ya. Jadi tatkala dia itu menduduki sebuah jabatan itu sebenarnya punya gula-gula banyak gitu loh, ya, punya kesempatan yang banyak yang bisa menjadi alternatif tatkala dia itu nanti memang saatnya harus turun. Tapi ini kan problemnya adalah soal inovasi, ya. Inovasi, orang tidak mau repot dengan sesuatu hal yang inovasi, sehingga tidak mau beralih, bahkan tidak mau menyiapkan untuk bisa tetap merasakan manisnya, bukan gula tetapi merasakan manisnya sesuatu yang lain daripada gula yang lebih sehat.
Ya, ini kan sebenarnya soal mindset nih. Ya. Oke. Tentu orang yang ngemut gula selama-lamanya itu lemah dalam hal kendali diri, gitu ya. Bagaimana Pituturan Jawa ini mengajarkan tentang kendali diri? Ya, sebenarnya masih kaitannya dengan ngemut giling gula itu sebenarnya kaitannya dengan masalah pitutur yang lain, yaitu ya kaitannya dengan kopi. Ya, kopi itu kan sebenarnya pahitnya kopi itu masih ada manisnya gitu ya. Kalau yang ngolah pinter ya, dan itu sebagai sebuah keseimbangan. Ya, itu kan sebenarnya kita tidak anti gula, tidak anti manis, karena yang manis itu selalu menarik. Ya, betul. Tidak jelehi. Ya, tetapi kita pasti harus mencari definisi tentang manisnya. Manisnya tidak harus gula ya, tetapi manisnya kehidupan yang lain. Misalnya manisnya memberi, manisnya bersedekah, manisnya berkarya ya, dan manisnya bermanfaat hidup kita itu buat orang lain. Itu juga kalau kita mindset kata manis itu kemudian diinovasi, diredefinisikan kembali, itu kan menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang sudah kadung ya, sudah terlanjur menikmati manisnya gula. Sayangnya tidak dilakukan, banyak yang tidak mau melakukan itu. Karena gula itu simbol dari kenikmatan, kenyamanan, dan hasrat manusia cenderung untuk suka pada hal-hal yang manis, nikmat, dan nyaman, gitu ya. Tapi kemudian gini, kalau kita tarik lebih jauh, ini bisa merusak tatanan, baik tatanan kehidupan dunia, gitu ya, tatanan semesta lah bahkan. Ya, betul. Banyak pihak, bukan hanya orang ya, yang merasakan manisnya kekuasaan, dia merusak tatanan semuanya, gitu. Ini bagaimana cara kita menghadapinya, gitu. Setidaknya untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, kalau kita lihat dia itu wis kadung manis, sudah menikmati legining gula, dan kemudian dia tidak mau berhenti, ya memang ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan, yaitu dengan kata-kata, mengingatkan dengan kata-kata ya, supaya mengingatkan kembali bahwa itu tidak baik untuk Anda dan baik untuk kita semuanya. Ya, kalau kata-kata sudah mandi ya sudah, ya mudah-mudahan dia akan merubah perilakunya. Tapi kalau kemudian itu pun tidak bisa dilakukan, kan kita bisa melakukan dengan tindakan, ya, peringatan yang agak sedikit lebih ya, kayak kita dengan anak kecil itu, dengan anak kita ya, kita tidak memfasilitasi untuk sesuatu yang sifatnya manisnya gula itu. Ya, sayangnya kan ini kan juga banyak godaan ya. Banyak orang yang tidak melakukan ini ya, dan terus-menerus menjejali mereka dengan manisnya gula ya. Ya, seperti itulah kehidupan itu. Nah, kita bisa sebenarnya dari diri sendiri itu bisa memahami bahwa ini sebenarnya jelombrongke atau mendorong orang untuk tidak lepas dari gula ya, manisnya gula kekuasaan, gula kekayaan, gula macam-macam lah ya, yang sifatnya gula-gula ya. Nah,
Ya seperti itu ya, kalaupun tidak bisa ya kita hanya bisa pasrah dan berdoa. Ya, ya. Mudah-mudahan Gusti Allah akan mengingatkan dengan cara yang lebih baik. Oke, ya. Baik, sahabat Balai Pituturan, kita sudah bicara tentang gula, walaupun manis di lidah, tapi bisa saja beracun di dalam, dan itu merusak diri kita, merusak lingkungan kita, bahkan bisa merusak semesta. Dan terima kasih Bopo. Kita akan bisa dipahami ya. Ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Berapa menit?